Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, cerita yang berjudul Hilangnya Hati Ibu Mertua, bagian ke-7 karya Widya Yasmin. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Hayati menangis meraung-raung di samping jenazah suaminya yang ditemukan oleh warga dari rumah kosong. Tampak Hafiz dan Rio yang juga tak kuasa menahan air mata saat melihat kondisi ayah mereka yang begitu mengenaskan. "Assalamualaikum," ujar Darmawan dan Jamila, hingga semua orang seketika menoleh ke arah mereka. "Dari mana saja kalian?" Hayati seketika melebarkan matanya. Tangannya meraih pergelangan tangan Jamila. Dicengkramnya kuat-kuat menantunya itu. "Astagfirullah, ini jenazah siapa, Bu?" Darmawan memasang wajah terkejut saat melihat jenazah ayahnya. Begitu pula dengan Jamila yang pura-pura tak mengetahui apapun. Matanya menyisir semua orang yang berada di rumah itu, seolah ia tengah mencari seseorang. "Ini jenazah siapa, Bu?" Ia menanyakan pertanyaan senada dengan suaminya. "Ayah sudah meninggal, Kang," ucap Hafiz sembari berlinang air mata. "Ayah, kenapa bisa seperti ini?" Darmawan berpura-pura menangis meraung-raung di samping jenazah lelaki yang ia hilangkan nyawanya. Tangisannya tampak sangat alami. Wajahnya menyiratkan kepedihan yang begitu dalam. Padahal hatinya tengah tertawa riang setelah berhasil membalas semua penyiksaan yang mendera tubuh juga hatinya selama ini. "Sebenarnya kalian dari mana saja?" Hayati kembali bertanya. "Kemarin kami habis dari kota, mau jual emas batangan peninggalan orang tuanya Jamila," bisik Darmawan. Seketika Hayati mengusap air matanya, lalu menatap tajam ke arah mereka. "Ayo, kita jelaskan di kamar." Darmawan mengajak Hayati dan Jamila ke kamar, karena saat itu rumah tersebut dipenuhi para tetangga yang datang untuk bertaksiah. Setibanya di kamar, Darmawan mengeluarkan sekepok uang pada wanita yang telah membesarkannya itu. "Ternyata Jamila memiliki warisannya sangat banyak," ucap Darmawan lirih sembari memberikan sekepok uang tersebut. "Apa benar itu, Jamila?" Suara wanita itu seketika berubah menjadi lembut. Padahal biasanya ia selalu bersikap arogan pada menantunya itu. "Betul, Bu. Jadi sebenarnya kedua orang tuaku mewariskan emas batangan yang lumayan banyak. Lalu, mana emas-emas itu? Ibu mau lihat?" Seketika Hayati melupakan kepedihannya atas kematian Ohar. "Sudah disimpan di bank, biar lebih aman." Hayati tampak mendengus kesal. "Ibu jangan khawatir, nanti kami akan memberi ibu lagi. Benar ya?" "Iya, Bu, kami janji. Asalkan apa?" "Asalkan ibu menyayangi kami dengan tulus," pinta Jamila. "Tentu saja, kalian berdua adalah anak kesayangan ibu." Darmawan dan Jamila tersenyum lebar, penuh kemenangan saat mendengar ucapan Hayati. Karena akhirnya mereka bisa menaklukkan hati wanita yang selama ini sering menyiksa batin mereka. Sejak saat itu, sikap Hayati begitu sangat lembut dan penuh kasih sayang pada Jamila dan Darmawan. Mereka selalu diutamakan dibandingkan Rio ataupun Hafiz. "Bu, mungkin mulai hari ini aku gak bisa lagi mengerjakan pekerjaan rumah, bantu ibu ke sawah atau ke kebun. Gimana, Bu?" tanya Jamila suatu hari. "Kamu tenang saja, Jamila. Biar semuanya ibu yang ngerjain," ujar Hayati. "Sama, Bu. Aku juga tak bisa lagi ke sawah ataupun ke ladang.
karena rencananya aku mau mencari tanah untuk kubangun rumah dan grosir. Darmawan ikut menyahut. Kamu tenang saja, semua pekerjaan yang biasa kamu lakukan akan dikerjakan oleh Hafiz dan Rio. Tapi kamu jangan meninggalkan ibu ya, tetaplah di sini bersama ibu. Mendengar perubahan sikap dan tutur kata ibunya, Rio dan Hafiz saling melirik. Dahi mereka mengernyit karena merasa bingung dengan perubahan sikap ibunya terhadap Darmawan dan Jamilah. Sampai rumah itu jadi, aku akan tetap tinggal di rumah ini kok, Bu, ujar Darmawan. Mending sekarang ibu masak daging bebek deh, Bu. Aku lagi pingin banget. Jamilah memotong obrolan. Hayati langsung mengangguk, lalu menyuruh Rio dan Hafiz memotong salah satu bebek miliknya. Cabutin bulunya sekalian, perintah Hayati. Rio dan Hafiz tampak bingung, karena biasanya Darmawan yang selalu mengerjakan semua yang ibunya perintahkan. Tetapi mereka hanya bisa menurut tanpa bisa protes. Beberapa saat kemudian, Hayati memasak daging bebek tersebut. Lalu setelah matang, ia langsung menyajikan bebek goreng tersebut untuk Jamilah dan Darmawan. Kami hanya ingin makan berdua, Bu. Kalian bertiga boleh makan setelah kami selesai makan. Mendengar permintaan Jamilah, kepala Hayati mulai mengeluarkan asap. Akan tetapi ia berusaha memadamkan api yang menjalar ke kepalanya itu ketika mengingat janji Jamilah yang akan memberinya emas batangan. Jangan keterlaluan kamu, Rio mulai protes. Diam kamu, Rio. Hayati langsung mencubit tangan anak bungsunya hingga ia meringis. Jamilah, Darmawan, silakan makan yang tenang. Kami tak mau mengganggu. Hayati langsung menarik tangan Rio juga Hafiz ke dapur agar tak lagi mengganggu Jamilah juga Darmawan. Ibu, kenapa tiba-tiba menjadi lemah pada mereka? Tanya Rio setibanya di dapur. Ibu hanya menyadari jika selama ini ibu telah keterlaluan pada mereka. Jadi ibu akan berusaha menjadi ibu juga mertua yang baik mulai sekarang. Alhamdulillah jika ibu mau berubah. Karena jujur saja, selama ini aku tak tega melihat sikap kasar ibu pada Teh Jamilah dan Kang Darmawan, ucap Hafiz. Sementara itu Jamilah melahap bebek goreng itu dengan berlinang air mata. Ia teringat ketika saat tengah hamil muda. Lalu ia mengidam daging bebek. Namun Hayati hanya menyuruhnya mencabuti bulu lalu memasaknya. Lalu setelah matang, ia beserta suami juga Rio dan Hafiz menyantapnya hingga tak tersisa. Sementara Jamilah dan Darmawan hanya bisa menatap mereka dengan raut kepedihan. Kamu kenapa menangis? Tanya Darmawan sembari mengusap air mata yang membasahi pipi istrinya. Kita harus menghabiskan daging bebek ini. Darmawan seketika mengerti dengan apa yang tengah istrinya pikirkan. Maka ia langsung mengangguk dan segera makan seperti orang kesetanan. Tidak berapa lama kemudian, semua daging bebek yang tadi disajikan Hayati, tinggal tulangnya saja yang tersisa. Kalian makan 1 ekor bebek hingga habis? Apa kalian kesurupan? Tanya Rio yang mulai geram saat melihat tulang bebek yang berserakan di meja makan. Terima kasih, Bu. Daging bebeknya enak banget, ucap Jamilah tanpa merasa bersalah. Hayati menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya secara perlahan. Sebenarnya ia ingin menjambak rambut Jamilah, seperti yang biasa ia lakukan. Tetapi ia mencoba menahan perasaannya. Gak apa-apa Jamilah, kami bisa memotong lagi bebek dari kandang. Masih banyak kok, ujarnya sembari mencoba menahan amarah. Mendengar itu, Jamilah tersenyum penuh kemenangan. Apalagi saat melihat wajah Rio yang tampak menatapnya penuh kebencian. Sementara Hafiz hanya diam. Ia adalah orang yang paling tenang dan memiliki sifat ikhlas di rumah itu. Bu, kami pamit dulu. Mau nyari tanah buat kami bangun rumah dan grosir, ujar Darmawan.
Iya, jawab Hayati yang tampak tengah bertarung sengit dengan perasaannya. Setelah itu, Darmawan dan Jamila bergegas pergi. Sementara Rio dan Hafiz tampak saling melirik. Hafiz, sepertinya kamu harus segera mencari calon istri untuk membantu ibu. Jangankan istri, pacar saja aku tak punya, ujar Hafiz. Sementara itu Jamila dan Darmawan berniat mendatangi seorang juragan yang beberapa waktu lalu menawarkan tanah seluas 400 M2 yang beberapa waktu lalu ia tawarkan untuk dijual. Sebenarnya kita hilangkan saja nyawa ibu, karena semua tanah yang ia kuasai itu hakikatnya adalah milik Ibu Nancy, ujar Darmawan. Sabar aja dulu Kang, aku masih ingin melihat bagaimana cara ia memperlakukan istri Hafiz dan Rio. Selain itu, aku juga masih ingin menikmati bagaimana rasanya menjadi menantu kesayangan, ujar Jamila sembari tersenyum aneh. Beberapa bulan kemudian, rumah besar milik Darmawan dan Jamila telah selesai dibangun. Selain itu, mereka juga memiliki grosir yang menjual aneka sembako, pupuk, bibit, dan segala kebutuhan sehari-hari. Toko mereka setiap harinya semakin maju, meskipun mereka harus memberikan persembahan darah dan hati kambing setiap bulan purnama. 1 tahun kemudian, Hayati menjodohkan Hafiz dengan Marimar, seorang gadis berusia 18 tahun yang baru saja ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Hayati memang sengaja mencari menantu yatim piatu untuk ia perbudak. Lalu 3 tahun setelah itu, ia juga menjodohkan Rio dengan Reni, seorang gadis Malang yang juga telah yatim piatu sejak kecil. Hayati memperlakukan Marimar dan Reni seperti pelayan, sementara ia memperlakukan Jamila layaknya menantu emas, karena Jamila selalu memberikan semua yang Hayati butuhkan. Meskipun Marimar tak lagi tinggal serumah dengannya, tetapi Hayati tetap saja mewajibkannya untuk bekerja di ladang dan sawah tanpa bayaran. Sementara pada Reni, ia bersikap semena-mena seperti yang ia lakukan pada Jamila dulu. Hayati kini semakin menyayangi Darmawan. Sementara pada Hafiz, kini ia mulai memperlakukannya seperti anak tiri. Sebagai bentuk kekecewaan, karena anak yang dulu sangat ia banggakan itu selalu membela istrinya. Berbeda dengan Hafiz, Rio selalu menuruti semua yang ibunya katakan, meskipun ibunya selalu memperlakukan Reni secara tidak manusiawi. Malam itu Reni dan Hayati bertengkar hebat. Pokoknya besok aku mau ke Sumedang. Jika Rio tidak mau ikut denganku, aku minta cerai, teriaknya sembari menangis meraung-raung. Ia yang tengah hamil 4 bulan merasa sudah tak kuat lagi dengan sikap Hayati yang semakin hari semakin keterlaluan. Mendengar itu, Hayati tampak tak bisa berkata-kata. Ia tak bisa menekan egonya untuk bersikap lebih baik pada Reni. Tetapi, ia juga tak mau jika Rio ikut serta bersama Reni untuk meninggalkannya. Rio, ceraikan saja wanita itu. Dia tak pantas untuk menjadi istrimu. Mendengar itu Rio bungkam 1000 bahasa, lalu segera bergegas ke kamarnya dan membanting tubuhnya. Ia tampak sangat bingung. Di satu sisi ia tak mau kehilangan Reni, tetapi ia juga tak kuasa untuk membantah ucapan ibunya. Reni hanya menangis meraung-raung, memikirkan nasibnya. Sementara Hayati bergegas menuju kamar untuk segera menelpon Jamila. Seperti biasa, ia akan mengadukan semua yang terjadi pada menantu kesayangannya itu. Waktu yang tepat untuk menghilangkan nyawa ibu, karena setelah ini pasti Reni yang akan dicurigai, ujar Jamila pada suaminya setelah Hayati menceritakan tentang pertengkarannya dengan Reni. Darmawan hanya tersenyum lebar. Ia sudah tak sabar untuk menghabisi wanita yang sejak kecil selalu menyiksanya itu. Hayati menelpon Jamila,
untuk menceritakan tentang pertengkarannya dengan Reni. Apa yang harus ibu lakukan, Jamilah? Ibu takut Rio ikut bersama Reni. Sekarang aku dan Kang Darmawan jemput ibu. Nanti ibu keluar lewat jendela. Jadi kita buat skenario seolah-olah ibu kabur, biar si Reni merasa bersalah, usul Jamilah. Pintar juga kamu, Jamilah. Kalau gitu ibu mau siap-siap dulu. Jamilah langsung menutup telepon dan menceritakan semuanya pada Darmawan. Seketika tawa mereka pecah, karena akhirnya mereka mendapatkan kesempatan untuk menghabisi nyawa wanita yang selama ini selalu mendera batin jiwa dan raga mereka. Jam menunjukkan pukul 23.45. Saat itu suasana kampung sangat sepi, karena tak ada satupun warga yang mau meronda. Di saat itulah Darmawan dan Jamilah mengendap-endap menuju jendela kamar Hayati. Sementara itu di kamar lain, Reni tengah gelisah. Ia nyaris putus asa dengan hidupnya yang terus-menerus menderita karena sikap Hayati. Wanita bermata jeli itu menoleh ke arah suaminya yang tengah terlelap. Lalu ia melangkah ke dapur untuk meraih sebuah pisau yang biasa digunakan untuk menyembelih bebek. Reni tampak kehilangan kesabarannya. Ia berniat untuk menghilangkan nyawa ibu mertuanya. Kriat. Ia membuka pintu kamar ibu mertuanya. Tetapi seketika ia terhenyak saat melihat jendela yang terbuka. Sementara ibu mertuanya telah raib dari tempatnya. Karena penasaran, ia segera melihat keluar jendela. Dilihatnya wanita yang telah melahirkan suaminya itu tengah berjalan mengendap-endap bersama Darmawan dan Jamilah. Rasa penasaran semakin membuncah dalam benaknya. Maka ia memutuskan untuk mengikuti 3 orang tersebut. Kita kemana sekarang? Tanya Hayati. Kita ke rumah Belanda dulu, ujar Darmawan. Ngapain? Di rumah itu ada hantu psikopat, ujar Hayati sembari bergidik ngeri. Ibu tenang saja. Hantu Nancy kan sudah dibakar gaib oleh Ki Sansa. Kita ke sana buat ngambil emas batangan. Emas batangan? Mata Hayati seketika berbinar mendengar ucapan Darmawan. Iya, jadi ternyata wanita Belanda itu menyembunyikan harta karun di sebuah ruang rahasia. Jadi maksud kamu, emas batangan yang kalian bicarakan waktu itu sebenarnya bukan harta peninggalan orang tua Jamilah, melainkan peninggalan Nancy? Tanya Hayati. Betul, Bu. Hayati terdiam sembari menatap Darmawan. Andai saja kamu tahu jika sebenarnya Nancy itu adalah ibumu, dan harta yang sedang kamu bicarakan sebenarnya adalah aku, Hayati berkata dalam hati. Setelah itu, mereka bergegas menuju rumah Belanda yang dibiarkan terbengkalai itu. Sementara Reni diam-diam mengikuti mereka. Darmawan menyorotkan senter besar karena rumah itu tampak gelap gulita dan tak memiliki penerangan apapun. Sementara Jamilah menyalakan lilin yang telah ia sediakan. Di mana ruang rahasianya? Tanya Hayati yang mulai tak sabar. Buk! Seketika Darmawan langsung memukul pundak Hayati dengan balok kayu, hingga wanita itu jatuh tersungkur ke lantai dan tak sadarkan diri. Darmawan dan Jamilah tak membuang waktu. Ia langsung mengikat kaki dan tangan wanita itu. Sementara Reni tampak membekap mulutnya saat mengintip apa yang mereka lakukan. Kenapa kalian melakukan ini pada ibu? Dalam keadaan setengah sadar, Hayati berusaha untuk bersuara, meskipun suaranya terdengar sangat lemah. Ibu masih ingat ketika aku berusia 9 tahun. Saat itu Rio tak sengaja merusak mainannya sendiri. Lalu ia mengatakan bahwa mainan tersebut aku yang merusaknya. Lalu kalian langsung menyiksaku secara tak manusiawi. Hayati terdiam mendengar ucapan Darmawan.
Ingatannya kembali ke masa 21 tahun silam. Saat itu dirinya langsung memukuli Darmawan yang baru berusia 9 tahun dengan gagang sapu ijuk, hingga kulit putih anak lelaki itu dipenuhi dengan memar. Tak habis di situ. Saat melihat Darmawan disiksa, Ohar malah langsung mengikat kaki dan tangan Darmawan, lalu mengurungnya di gudang sampai pagi. Nah, maafkan ibu. Hayati memelas. Bukan hanya itu, Bu. Apakah kalian masih ingat ketika aku mencuri makanan di dapur karena terlalu lapar? Lalu kalian menenggelamkanku di kolam ikan sampai pingsan. Hayati hanya terdiam, sementara air mata Jamila mulai berjatuhan saat mengetahui nasib tragis yang dialami suaminya ketika masih kecil. Begitu pula dengan Reni yang tak kuasa menahan air matanya saat mendengar ucapan Darmawan. Maafkan ibu, Nak. Maafkan ibu. Hayati terus memelas. Penyiksaan kalian terlalu banyak. Jika aku ceritakan satu persatu, tak akan selesai sampai pagi, ujar Darmawan. Ibu menyesal, Nak. Ibu menyesal. Tangis Hayati pecah, bukan karena dia menyesali perbuatannya, tetapi karena ia takut Darmawan melakukan sesuatu yang buruk padanya. Kekejaman ibu dan ayah sudah membabi buta. Bahkan aku pernah nyaris mati. Tetapi tampaknya aku masih diberikan kesempatan untuk hidup agar bisa menuntut balas atas perbuatan keji kalian. Jamila, tolong ibu, Nak. Hayati tampak mulai ketakutan saat melihat Darmawan mengacungkan pisau jagal padanya. Tapi kekejaman ibu sudah tak bisa dimaafkan. Masih ingatkah ketika ibu mendorongku hingga terhempas ke lantai, lalu menendang perutku hingga keguguran? Padahal saat itu aku hanya memecahkan gelas. Saat itu aku merasakan rasa sakit yang teramat dahsyat. Bahkan aku merasa nyaris mati. Tangis Jamila pecah saat mengingat penderitaan yang ia alami. Sementara Reni hanya mengusap perutnya sembari berkali-kali bergidik ngeri. Ia tak menyangka jika Jamila mengalami penderitaan yang jauh lebih besar dibandingkan dirinya. 2 kali aku keguguran, tapi ibu seakan tak pernah merasa puas untuk menyiksaku. Maafkan ibu, Jamila. Maafkan ibu. Hayati terus memelas. Jamila langsung menjambak dan menampar pipi mertuanya itu. Ibu sering melakukan hal tersebut, meskipun aku tak melakukan kesalahan apapun. Ampun. Ampun. Hayati tampak meringis, sementara tubuhnya tampak bergetar hebat. Sudahlah Jamila, kita jangan buang waktu. Kita harus segera habisi dia, ucap Darmawan yang tampak tak sabar untuk melakukan aksinya. Jangan lakukan itu, Darmawan. Ibu mohon. Oh ya, sebelumnya aku akan mengatakan jika aku sudah mengetahui bahwa aku bukanlah anak kandung kalian. Aku adalah anak Nancy. Betul kan? Mata Hayati tampak membelalak saat mendengar ucapan Darmawan. Ia tak benar-benar tidak menyangka jika putra angkatnya itu rupanya telah mengetahui rahasia besar tersebut. Kenapa ibu kaget? Darmawan tampak tersenyum lebar. Bahkan aku juga yang membunuh ayah. Hahaha. Hayati semakin melebarkan matanya. Jantungnya nyaris terlepas saat mendengar pernyataan dari mulut anak lelaki yang selama ini ia anggap lemah itu. Kamu jahat. Belum selesai Hayati berucap, Darmawan langsung menyumpalnya dengan kain. Lalu setelah itu, ia mulai melancarkan aksinya. Sementara itu,
Reni langsung bergegas kabur setelah menyaksikan perbuatan kejam mereka. Sebenarnya, Reni merasa ngeri terhadap apa yang mereka lakukan. Tetapi menurutnya apa yang diperbuat Hayati juga tak bisa dimaafkan. Maka ia memutuskan untuk bungkam dan pura-pura tidak tahu. Sebulan setelah menghabisi nyawa Hayati, mereka kembali melakukan hal yang sama pada Esi. Seorang mertua yang selalu menyiksa menantunya, Jamila menyarankan agar Esi menjadi korban selanjutnya, karena ia sangat dendam kepada semua mertua jahat. Selain itu, mereka juga sudah terlanjur melakukan perjanjian dengan iblis yang berpura-pura sebagai Nancy, sehingga mereka harus terus-menerus menyediakan persembahan darah dan hati manusia sebagai tumbal. Setelah ini, siapa tumbal kita selanjutnya, Kang? Tanya Jamila. Darmawan seketika tersenyum aneh, lalu membisikkan sesuatu ke telinga istrinya itu. Aku setuju, dia adalah manusia yang harus dilenyapkan dari dunia ini, ujar Jamila sembari tersenyum jahat. Sejak kematian ibunya, Rio sering uring-uringan. Terkadang ia bersikap kasar pada Reni, karena ia curiga jika Reni adalah orang yang telah menghilangkan nyawa ibunya. Hanya saja karena tak memiliki cukup bukti, jadi ia hanya bisa memendam kecurigaannya itu. Terlebih karena Hafiz dan Marimar yang selalu berusaha melindungi Reni, sehingga Rio tak bisa leluasa melampiaskan kemarahannya. Setiap malam, Rio selalu tidur di rumah temannya. Seringkali ia pulang subuh dengan mulut bau alkohol. Melihat itu, Reni merasa tertekan. Hati kecilnya menyuruh dirinya untuk memberitahu Rio bahwa pelaku yang membunuh kedua orang tuanya adalah Darmawan dan Jamila. Hanya saja ia tak memiliki cukup keberanian untuk mengungkap hal tersebut. Selain itu, ia juga merasa berhutang budi pada mereka karena telah melenyapkan wanita yang telah membuatnya hidup menderita. Reni pernah bertekad untuk tetap menyimpan rapat-rapat rahasia tersebut. Meskipun setiap malam, ia selalu melihat penampakan ibu mertuanya yang seolah memberikan isyarat agar dirinya mengungkap apa yang Darmawan dan Jamila lakukan. Namun, karena kebenciannya pada wanita yang telah melahirkan suaminya itu, ia tetap dengan keputusannya untuk merahasiakan hal tersebut. Setiap malam perutku sakit banget. Selain itu, aku juga takut tidur sendirian terus, karena Bu Siatun dan suaminya selalu maling nangka dan mangga. Aku takut suatu saat mereka merampok barang di rumah ini, ucap Reni pada Rio yang baru saja pulang subuh itu. Mendengar penuturan istrinya, Rio sama sekali tak peduli. Tanpa bereaksi apapun, ia langsung berbaring di tempat tidur. Aa sudah tak peduli lagi padaku? Tanya Reni dengan wajah mengibah. Rio sama sekali tak menanggapi ucapan istrinya. Ia malah memejamkan mata dan pura-pura tak mendengar. Bagaimana kalau Aa ceraikan saja aku? Sepertinya tak ada gunanya lagi aku berada di rumah ini. Air mata Reni bercucuran. Sebenarnya ia sangat mencintai Rio. Akan tetapi, ia kini merasa sudah tak sanggup lagi menahan mempertahankan rumah tangganya. Apa kamu bilang cerai? Seketika Rio langsung membuka matanya. Iya, ceraikan saja aku. Ya gak mungkin dong. Aku tak mungkin mau kehilangan pembantu gratis di rumah ini, ujarnya sembari menyungkingkan senyum sinis. Mendengar itu Reni terhenyak. Ia baru menyadari kebodohannya selama ini. Tangisnya pecah. Ia benar-benar tak menyangka jika Rio bisa sejahat itu padanya. Mendengar itu, Rio seketika bangkit dari tempat tidurnya, lalu bergegas pergi meninggalkan Reni yang masih menangis meraung-raung. Menjelang siang,
Marimar mendatangi Reni untuk menyelidiki kecurigaannya tentang hantu noni Belanda yang tengah hangat diperbincangkan warga. Ia berpura-pura mengajak Reni untuk membuat rujak, hingga tak sengaja menemukan rambut palsu berwarna pirang. Reni mengungkapkan pada Marimar bahwa ia terpaksa menjadi hantu noni Belanda untuk menakut-nakuti Bu Siatun dan suaminya yang kerap kali ketahuan mencuri nangka dan mangga. Setelah itu, Reni mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke Sumedang karena Rio tak lagi peduli padanya. Selain itu, ia juga mengungkap rahasia besar tentang siapa pelaku yang telah membunuh ibu mertuanya. Terima kasih atas semuanya, Teh. Tapi sebelum pergi, aku ingin memberitahukan sebuah rahasia. Seketika Marimar langsung terhenyak dan melepaskan pelukan Reni. Rahasia apa? Marimar menatapnya penuh selidik. Sebenarnya malam itu aku berniat membunuh ibu. Dek. Belum selesai Reni bercerita, Reni langsung terhenyak dan menatap tak percaya padanya. Jadi kamu yang membunuh ibu? Tanyanya lirih, khawatir anak bungsunya mendengar. Bukan, Teh. Pelakunya adalah Teh Jamilah dan Kang Darmawan. Mendengar itu, mulut Marimar seketika menganga. Ia tampak tak percaya dengan apa yang Reni katakan. Setelah itu, Reni menjelaskan peristiwa pembunuhan malam itu dengan sangat terperinci, hingga membuat Marimar membekap mulutnya sendiri karena tak percaya. Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Hilangnya Hati Ibu Mertua. Nantikan kelanjutan ceritanya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.